Sebelum dunia ramai dengan likes dan views, ada suara yang hidup dalam lembaran. Ia lahir di kampus kecil, bukan untuk diam. Tahun 1976, profesi lahir dari keresahan, bukan karena punya alat, tapi karena punya suara. Sejak 5 Mei 1976, Lembaga Pers Mahasiswa Profesi berdiri, menjadi saksi perubahan zaman dan tercatat sebagai unit kegiatan mahasiswa tertua di Universitas Negeri Makassar. Bukan sekedar media, tetapi suara yang mengalun dari ruang-ruang kampus, menyuarakan kebenaran, kritik, dan harapan. Saat itu, menulis terasa seperti perlawanan. Profesi selalu hadir sebagai media alternatif, identik dengan pergerakan dan perubahan, menjadi kontrol sosial, mengawasi kekuasaan, menghembuskan nafas pergerakan, dan menggerakkan wacana melalui berita. Kritis dan tegas, namun tak pernah kehilangan etika. Aktivis selalu ditangkapi, termasuk saya ditangkap, dipenjarakan 13 bulan, disidang 29 kali, dianggap makar, subversif, tuntutannya itu hukuman mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa IKIP itu adalah pencetak guru, sedangkan guru adalah merupakan suatu profesi. Dengan dasar itulah pada waktu itu Abdullah yang mencetuskan nama profesi disepakati oleh teman-teman. Saya dengan kawan-kawan mau terbitkan kalau profesi itu menjadi surat kabar tabloid, berbentuk tabloid. Jadi sesudah pertemuan dan PPR 3 itu dan Pak Asia Ramli dan Adi Sudargo, kita kemudian dibentuklah redaksi yang kemudian ada SK Rektor, itu terdiri dari 5 orang. Tanpa Anda, kami belum lengkap. Pikiran ini sebenarnya tiba-tiba saja, karena orang kampus ini saya tidak ingin menjadi milik pengurus, milik pengelola. Saya ini orang kampus kita adalah milik seluruh sivitas akademik. Surat kabar profesi itu pertama kali memiliki STT, surat tanda terbit atau surat tanda terdaftar dari Departemen Penerangan, yang waktu itu dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika. Jadi di koran yang sekarang ada sampai hari ini tuh di box kepengurusan, di box organisasi itu terlihat ada STT nomor sekian Dirjen PPG tahun 90. Ketika itulah di zaman saya terbit itu, dan itu pengurusannya luar biasa karena harus melalui Departemen Penerangan waktu itu yang belum dibubarkan oleh Gus Dur. Ketika saya masuk di profesi tahun 93, itulah saya berpikir harus merubah konsep yang, atau paling tidak mindset yang ada di profesi saat itu. Lembaga profesi harus menjadi sebuah lembaga yang profesional. Di era saya itu ada namanya rubrik Profesiana dibuka. Itu gaya menulis yang sifatnya ringan tapi menggigit sekali, ya. Dan itu dampaknya pernah di kepemimpinan saya itu kita pernah didemo oleh teman-teman dari MIPA karena kita menulis soal dugaan perselingkuhan dosen dan mahasiswi dalam kaitan kegiatan prapakerja di BIRA. Ketika kami di profesi mengangkat laporan khusus soal masihkah perlu resimen mahasiswa dipertahankan, ternyata teman-teman Menwa tidak menerima baik begitu, dan alhamdulillah kami mendapat serbuan dari sekelompok anggota resimen mahasiswa. Tapi sebetulnya pemerintah itu bukan kita yang buat-buat. Itu adalah hasil polling dan jajak pendapat mahasiswa UNED IKIP waktu itu.
karena ini jauh hari sebelumnya kita sudah mengimpikan ada radio kampus. Musker sebelumnya itu kita sudah mengubah memang namanya menjadi Lembaga Penerbitan dan Penyiaran Mahasiswa Profesi atau LPPM. Jadi yang berhak mengelola radio kampus itu adalah kita, LPPM Profesi. Oke, kalau awal pembentukan profesi online itu sebenarnya hanya untuk membackup produk kita, tabloid profesi yang jumlahnya sangat terbatas. Sementara mahasiswa UNN ya jumlahnya mungkin saya tidak tahu sekian puluh ribu. Perdana kita 16 halaman itu sekitar bulan September 2008 ya. Di setiap rapat selalu saya tekankan kita bisa menerbitkan ini, kita kerja dan 1 bulan kita alhamdulillah kita terbitkan 16 halaman. Tapi sebenarnya bukan esensi jumlah halamannya, tapi bagaimana isi di dalam produk itu ya, produk profesi itu sejauh mana bisa bisa lebih berinovasi, lebih tampilannya bisa lebih menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Dulu koran, sekarang platform digital, tapi esensinya tetap sama, menyuarakan yang tak berani disuarakan. Dari lembaran cetak, menyentuh udara lewat radio kampus, merambah dunia maya melalui portal berita, hingga menapaki layar kaca lewat profesi TV. Perjalanan ini adalah bukti bahwa profesi tak pernah berhenti beradaptasi. Lewat tulisan, diskusi, dan cerita nyata, kami belajar berpikir. Kini, di usia ke-49, profesi hadir di berbagai platform, dari media cetak hingga digital, dari YouTube hingga podcast. Penghargaan ISMA menjadi jejak pengakuan bahwa suara mahasiswa ini bergema hingga tingkat nasional. LPM Profesi bukan sekedar lembaga pers. Ia adalah identitas, sejarah, dan perjuangan. Dan perjuangan itu akan terus hidup selama ada mereka yang mau mendengar dan berani bersuara. Di kampus ini, suara masih ditulis, dan di ruang ini, sejarah tak dibiarkan lupa. Kami, profesi, dari pena ke layar ke perlawanan.